jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali berjumpa melalui Oase Rohani Katolik pada edisi Pekan Biasa ke-18. Dan apa kabarnya Anda semua? Saudari-saudara yang terkasih, Oma, Opa, juga seluruh sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Tentunya kami harapkan Anda semua dalam keadaan yang penuh sukacita, bersemangat selalu dalam menghadapi segala macam aktivitas kita semua. Dan pada hari ini sudah siap untuk menjumpai kita semua terkait dengan inspirasi rohani pada Pekan Biasa ke-18 ini, Romo Antonius Rajabana OMI yang akrab kita panggil dengan Romo Bono. Apa kabar Romo Bono? Apa kabarnya? Semoga dalam kesibukan di kegiatan paroki, Romo selalu dalam keadaan yang prima dan sehat selalu, Romo. Amin, puji Tuhan. Terima kasih dalam keadaan sehat karena ya percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi. Saya juga berharap Tuhan melindungi Mbak Sisi dan semua keluarga. Marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang berlimpah. Kau beri kami kehidupan, kesempatan baru, dan juga hari yang baru, sehingga pagi ini kami dapat merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami lebih terbuka, sehingga mengetahui kehendak-Mu atas hidup kami. Berilah kami juga kekuatan untuk dapat mengikuti kehendak-Mu, sehingga kerajaan-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Kami serahkan perjumpaan kami hari ini ke dalam perlindungan dan berkat-Mu. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Bono dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mari kita awali dengan antifon pembuka. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan segala perbuatan-Mu. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara para bangsa. Kini kita masuki bacaan pertama dari Nubuat Nahum, bab 1 ayat 15, dilanjutkan bab 2 ayat 2, bab 3 ayat 1, dan kemudian ayat 1 sampai 3, dan kemudian ayat 6 sampai 7. Lihatlah di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu. Sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, seperti perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan orang-orangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar derap kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai tertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya. Orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan dikau serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita masuki Mazmur tanggapan dari Kitab Ulangan.
Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat, dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya, dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan. Tiada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan, aku pula lah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi aku pula yang menyembuhkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita sama-sama siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Baik, Romo Bono, bagaimana kalau kita mengawali untuk mendapatkan inspirasi rohani bagi kami semua ini, Romo, dengan bacaan pertama dulu ya, Romo? Baik, bacaan pertama, kalau kita membaca begitu saja, itu nampaknya Tuhan kejam. Iya. Karena Tuhan itu seperti tidak memberi kesempatan untuk bertobat, ya, mau menghancurkan kota, penduduk-penduduknya, semuanya akan dihancurkan. Tapi sebetulnya bukan itu pesannya. Pesannya adalah bahwa pada waktu itu Israel dalam bahaya pengepungan, akan diserang. Dan nampaknya tidak ada harapan kalau melihat situasi konkret sosial politis pada waktu itu. Karena posisi Israel tidak begitu kuat pada saat itu. Tetapi kemudian Nahum sebagai nabi kemudian merasa bahwa ini kita harus berpaling kepada Allah dan Allah yang akan bertindak, maka mereka akan dihancurkan. Mereka akan, orang-orang jahat itu akan dilenyapkan, gitu maksudnya. Tapi harapannya justru kepada Allah, bukan kepada perhitungan-perhitungan konkret manusiawi. Itu sebetulnya yang perlu kita renungkan dalam bacaan yang pertama ini. Bukan Allahnya yang kemudian kejam, tetapi kepercayaan Israel akan Allah yang akan menjaga dan melindungi mereka, kepercayaan Israel akan kuasa Allah
di luar kemampuan politik, sosial, ataupun juga militer pada zaman itu. Nah, itu yang kemudian diharapkan kita semua juga berpegang pada kekuatan Allah itu, bukan pada perhitungan-perhitungan kita yang secara manusiawi mungkin malah sering kali membuat kita tidak berani maju. Kalau menghadapi peristiwa, kemudian kita mencoba menghitung-hitung kekuatan kita, waduh kayaknya nggak bisa. Nah, ketika sampai di situ, kemudian kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Maka Nabi berharap di luar semua kesulitan, di luar semua perhitungan itu, bahkan ketika perhitungan manusia tidak bisa diharapkan lagi, berpalinglah kepada Allah. Begitu kurang lebih intinya inspirasi dari kitab yang kita dengarkan dari Nabi Nahum kali ini. Iya, baik Romo. Ini ya karena tadi begitu membaca dan mencoba merenungkan dari kitab Nabi Nahum ini, aduh rasanya ngeri-ngeri ya Romo. Karena banyak sekali istilah-istilah dan juga ya sebutan-sebutan yang sungguh amat sangat membuat kita takut begitu. Tapi ternyata ini tadi yang seperti disampaikan Romo, sebenarnya mempunyai penyampaian di mana kita harus melihat bahwa kita pada saat itu bangsa Israel begitu percaya akan Allah sehingga Allah bisa menjaga mereka begitu ya Romo. Betul, dan itu sebetulnya kita bisa mengganti situasi Israel saat itu dengan situasi kita. Mungkin kita tidak dalam situasi perang, tapi mungkin juga dalam situasi secara perhitungan tidak baik, misalnya ada pandemi misalnya, atau kita mempunyai persoalan apa di rumah, atau di kantor, atau dalam kehidupan bermasyarakat. Situasinya mungkin tidak baik, tetapi justru dalam situasi seperti itu, harapan kita hanya kepada Allah. Kita mesti mengarahkan pandangan kepada Allah saja, sehingga kita tetap bisa berjalan. Dan sebetulnya dalam kenyataannya seperti itu. Dalam kenyataannya kita seringkali juga menghadapi kesulitan yang nampaknya nggak ada jalan keluarnya. Tapi bisa juga, entah bagaimana. Nah, entah bagaimananya itu yang sekarang kita coba isi dengan iman akan Allah. Bahwa dalam situasi apapun, entah bagaimana, Allah akan meloloskan kita. Dan kalau dalam hal ini, memang bahasa Nahum kemudian adalah membunuh semua orang-orang jahat itu, orang-orang dursila itu, gitu. Tetapi bukan itu poinnya. Tetapi kasih Allah, kuasa Allah yang bisa menjadi solusi dari persoalan yang kita hadapi yang nampaknya mungkin nggak ada jalan keluar menurut pemikiran manusiawi. Itu yang sebetulnya menjadi kabar gembira bagi kita. Sehingga sebetulnya kabar gembiranya kalau dilihat dalam konteks ini bisa berlaku kapan saja, bukan hanya dalam situasi Nahum bangsa Israel saat itu yang dikepung dan mau diserang gitu. Karena bisa kita kemudian memproyeksikan situasi kita masing-masing, konteks kita masing-masing dalam situasi yang kurang lebih sama, dan kita diharapkan juga mengharapkan mengandalkan Tuhan yang sama. Seperti itu. Iya, baik Romo. Jadi ini menenangkan kami semua ya Romo. Di situasi ini yang tidak menentu dan semakin tidak menentu karena kita sudah mengalami pandemi, kemudian datang lagi yang lain-lain begitu, penyakit ini, penyakit itu begitu, belum lagi kesulitan-kesulitan hidup lainnya ya Romo. Nah ini jadi kita menjadi tenang gitu. Tadi Romo katakan bahwa ya harapan kepada Allah, kemudian juga bahwa kita ya karena kasih Allah yang begitu besar kita dijaga dan selalu akan diberikan solusi-solusi kehidupan. Mungkin dengan catatan karena tadi Romo menyampaikan bahwa Allah begitu menjaga kita, namun kitanya yang harus mungkin bergantung kepada Allah begitu ya Romo. Jadi atau kadang-kadang kan apalagi mungkin saat-saat ini banyak juga yang orang Romo kayaknya merasa bahwa saya bisa lalu bertindak hanya mengandalkan diri sendiri begitu Romo. Ini bagaimana Mo? Ya betul, justru persis seringkali yang terjadi persoalannya ada di kita, yaitu kita lebih mengandalkan perhitungan-perhitungan kita. Bukan tidak baik, baik sekali, tetapi harus ada juga dasar atau background, dalam arti begini,
Kita tetap menggunakan perhitungan kita tetap menggunakan akal budi kita, ilmu yang sudah kita miliki, sekaligus juga anugerah dari Tuhan, tetap dengan perhitungan dan strateginya. Tetapi di belakang itu ada iman bahwa selama ini Tuhan sudah terbukti membantu kita. Jadi tetap sebagai manusiawi kita harus ambil bagian karena kita sudah dianugerahi akal budi dan perkembangan yang bisa dimanfaatkan untuk hidup kita, tetapi di belakang itu ada keyakinan bahwa Tuhan bersama kita. Sehingga kemungkinan besar akan berhasil. Tetapi juga jangan dibalik. Seolah-olah hanya dengan perhitungan kita pasti bisa. Itu namanya takabur. Yang terjadi itu kadang-kadang kecewa dan gagal. Karena sebetulnya banyak hal itu ada di luar kuasa kita untuk menguasainya, untuk mengontrolnya, untuk mengendalikannya. Dan disinilah yang penting, peranan iman dalam hidup kita. Kalau mau lebih konkret, peranan iman dalam rencana-rencana yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita diharapkan justru hidup atas dasar iman dengan benar. Bukan dalam arti kalau kita atas dasar iman terus nggak berusaha, pokoknya percaya saja. Bukan itu. Ada bagian yang memang dikerjakan oleh manusia, oleh kita, tetapi ada bagian yang memang di luar kemampuan manusia. Dan itu lebih banyak. Banyak buktinya. Dan Anda pasti juga seluruh pendengar, sahabat Oase Rohani Katolik juga pasti mengalami itu. Maka di sini sebetulnya peranan iman menjadi lebih kelihatan dan nampak penting. Ya, baik Romo, ini menguatkan dan juga sekaligus memberikan semacam ketenangan bagi kami semua. Kadang-kadang soalnya Romo, misalnya pandemi ini berjalan, lalu kemudian kan ada masalah dengan mungkin yang ada usaha kemudian terganggu karena pandemi, terus kemudian tiba-tiba muncul lagi ada penyakit ini, penyakit itu yang cukup juga menakutkan kita. Contohnya ada penyakit selain virus COVID, ada cacar monyet dan lain-lain. Nah ini juga Romo yang membuat kita jadi khawatir gitu. Banyak khawatirnya. Aduh, kalau penyakit itu masuk ke sini bagaimana dan sebagainya. Nah ini juga bagaimana supaya kita ini dengan tadi melaksanakan apa yang menurut kita peranan iman itu penting. Nah ini bagaimana Romo supaya kekhawatiran yang muncul di tengah kehidupan sekarang ini bisa juga diatasi Romo? Sebenarnya ada hal praktis yang bisa dibuat. Saya membayangkan ini peranan pikiran kita. Jadi pikiran kita ikut berperanan di situ. Perumpamaannya begini, perumpamaan saja. Kalau kita nonton film horor, mungkin Mbak Sisi juga pernah nonton film horor. Begitu ada adegan, ini nanti pasti, kita lalu ikut berpikir, ini nanti hantunya pasti begini, hantunya pasti begitu. Kita ikut mikir, kita ikut takut, apalagi kalau ada kejutan-kejutan yang tidak dibayangkan. Nah masalahnya adalah, ketika film horornya sudah selesai, kita masih tetap bisa takut karena kita juga masih punya pikiran. Betul Romo. Tapi kita bisa membayangkan hantunya ada di mana, munculnya gimana gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita mengganti film yang bukan hanya horor, tapi bisa love story, romance, bisa juga komedi. Karena direktur atau sutradara film itu di kepala kita. Kita mau menggunakan jenis genre horor ya kita akan takut, kita akan khawatir, dan kita akan punya data, kita akan punya scene, kita akan punya take, kita akan punya adegan yang mendukung skenario kita. Maka kita perlu juga mengganti skenario film yang kita buat sendiri, dan itu ada di pikiran kita. Kalau kita kemudian mengganti skenario film kita dengan skenario film iman, bahwa Tuhan menjaga, kemudian kita mendapatkan bukti-bukti juga sepanjang sejarah kita toh juga tetap sehat, bahkan ada yang kena COVID masih bisa hidup, macam-macam. Sehingga kemudian adegan-adegannya menyesuaikan dengan genre film yang kita buat sendiri. Wong sutradaranya ya Anda dan saya sendiri itu. Jadi kita bisa menentukan sendiri. Begitu menurut saya. Baik Romo, ini juga sekaligus juga memberikan masukan-masukan di mana tidak perlu khawatir karena itu pikiran-pikiran yang dari diri sendiri yang bisa mengubah bagaimana dari kekhawatiran bisa menjadi
sesuatu yang sukacita ataupun tenang dan lain-lain begitu ya Romo. Ya, ini banyak sekali hal-hal yang bisa membantu kami semua Romo dalam menghadapi masa-masa sulit lah kalau boleh dikatakan pada saat-saat ini. Nah, kira-kira Romo, apakah ada lagi yang bisa digali dari kitab Nubuat Nahum ini? Bagi kita tentunya dianalogikan dengan kondisi kita sekarang ini supaya kita lebih lagi Romo. Mungkin bagaimana nih? Tadi peranan iman. Nah, iman itu sendiri mungkin Romo bagaimana ditumbuhkan terus-menerus buat kami semua. Ya, menurut saya justru memang fokus di dalam bacaan yang kita dengar tadi adalah peranan iman. Dan Nahum ingin menyampaikan kepada kita, sebetulnya ada banyak perwahyuan di dalam kitab suci yang merupakan pernyataan dari Tuhan sendiri yang intinya mengajak kita percaya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes dan juga dalam Injil yang lain, jangan takut, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Banyak sekali yang intinya meminta kita mempercayakan diri kepadanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih percaya? Selain tentu mengubah skenario genre yang ada di dalam pikiran kita, dengan membaca firman Tuhan. Dan kita bisa menemukan firman-firman Tuhan yang memang isinya meneguhkan, membuat kita percaya, membuat kita tidak khawatir, bahkan juga bukti-bukti. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri wafat untuk kita yang berdosa, itu kan berarti cinta yang luar biasa besar dari Bapa. Kalau putranya saja diikhlaskan untuk wafat menebus kita, apalagi yang tidak akan diberikan. Nah, hal-hal seperti itu semuanya ada dan mengajak kita, mengundang kita untuk melangkah dalam langkah iman. Tetapi memang langkah iman sekali lagi tidak mudah karena disebut dengan lompatan. Lompatan itu dalam arti mungkin menurut data-data, mungkin menurut perhitungan, mungkin menurut akal budi, nggak bisa. Nah, pada saat itu justru diperlukan lompatan yang melampaui akal budi, lompatan yang melampaui pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Seperti misalnya Tuhan Yesus sendiri masuk di dalam kematian, itu juga lompatan. Ada iman dari Tuhan bahwa Bapaknya akan menangkap dia ketika dia menyerahkan diri dalam kematian. Dan itu benar, akhirnya Bapa membangkitkan dia. Tetapi lompatan iman harus tetap dibutuhkan dari pihak kita. Sehingga kendati ada apapun, entah ancaman perang, entah pandemi, entah kesulitan ekonomi, atau juga impact pengaruh perang Ukraina-Rusia, apapun itu, tetap di situ kita dibutuhkan untuk melompat, lompatan iman, untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dengan segala kebaikan dan kuasa-Nya. Di situ peranan kita. Dan kita tetap terus-menerus ditawari untuk melakukan lompatan iman itu. Iman adalah lompatan, karena tidak bisa dengan cara pandang lama berdasarkan perhitungan apapun juga itu. Yang bisa diperhitungkan tidak perlu iman lagi. Yang tidak masuk dalam berbagai macam perhitungan manusiawi, di situ peranan iman menjadi kelihatan. Ya, baik Romo, ini semakin menguatkan kami yang perlu kami juga terus kembangkan begitu, melakukan lompatan iman tadi ya Romo, untuk percaya dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan dan juga berlaku, maksudnya berusaha, namun itu mengandalkan Tuhan. Ya, ini suatu inspirasi iman yang begitu menguatkan kami semua pada hari ini Romo, di Pekan Biasa ke-18 ini. Dan kita sudah berada di penghujung dari sesi perjumpaan kita yang pertama. Dan untuk itu, sahabat Oase Rohani Katolik, mari sama-sama kita kembali merenungkan apa yang disampaikan oleh Romo Bono. Dan kita akan kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
kita kembali melanjutkan Oase Rohani Katolik untuk pekan biasa ke-18. Dan di sesi kedua ini, apa kabarnya? Saya mau menyapa Anda yang mungkin baru saja bergabung di Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Tentunya kami semua berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat selalu dan penuh sukacita dan juga selalu mengandalkan Tuhan, seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Romo Bono. Dan masih bersama dengan Romo Antonius Rajabana OMI bersama dengan Alexandra Sisi. Dan kita kini lanjutkan kembali. Romo, sebelumnya bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang ingin bertanya tentang apa yang sudah diterima inspirasi rohani dari sesi pertama, ataupun juga yang ingin memberi masukan, kritik, dan saran, Anda bisa mengirimkan melalui email ke orkaj2021@gmail.com atau melalui SMS ataupun WhatsApp ke 0881 0251 33438. Dan Romo Bono kini mungkin bagi sahabat yang baru saja bergabung memerlukan inspirasi kesimpulan dari perjumpaan sesi pertama yang tadi, Romo. Baik, kita tadi pada bagian yang pertama merenungkan nubuat Nahum yang intinya adalah bahwa dalam situasi apapun situasinya, termasuk situasi yang di luar perhitungan kita, atau di dalam perhitungan kita tidak akan positif, tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Nah, kita diharapkan di dalam semua dalam usaha kita yang sangat baik, kita tidak pernah melupakan bahwa di belakang itu semua Tuhan ikut terlibat. Justru dukungan, kepastian iman bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli atas hidup kita, rancangan-rancangan kita bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Kita kemudian juga tidak takabur hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi dengan rendah hati merencanakan sebaiknya dengan kepastian bahwa Tuhan ada di belakang kita, mendukung dan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu kurang lebih yang bisa kita tarik benang merah dari bacaan yang pertama, yang sebetulnya sangat berkaitan dengan Injil kita dalam bacaan yang berikutnya ini. Nah, untuk itu kami juga jadi ingin sekali mengetahui inspirasi rohani dari bacaan Injil Matius ini, Romo. Ya, baik. Memang ini sangat berkaitan. Juga persis dalam hal iman. Dalam Injil yang kita dengar, kita diminta untuk menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikuti Yesus. Itu persis dalam setiap usaha kita, kalau bisa, ego kita yang kemudian dikecilkan. Perhitungan-perhitungan manusiawi kita. Bukan bahwa perhitungannya kemudian bisa sembarangan, bukan. Tetapi peranan perhitungan-perhitungan kita tidak lebih besar dari kebaikan Tuhan. Nah, di situ kemudian kalau perhitungan kita baik, kebaikan Tuhan akan mendukung kita. Kalau perhitungan-perhitungan kita tidak mampu menjawab persoalan, Tuhan yang akan mengerjakannya. Seperti itu. Tetapi kemudian itu dibutuhkan sebuah kerendahan hati, yaitu penyangkalan diri. Sebetulnya yang disangkal adalah ego kita. Yang disangkal adalah kepastian-kepastian yang kita punya. Di belakang itu ada undangan iman, bahwa kita ujung-ujungnya harus mengikuti Kristus. Karena mengikuti Kristuslah itu yang kemudian menyelamatkan. Pikiran-pikiran kita, perhitungan-perhitungan kita, seringkali banyak lubangnya, seringkali banyak bolongnya. Maaf, seringkali tidak mampu menjawab persoalan yang kita hadapi. Tetapi justru dengan mengosongkan diri, dengan lebih percaya, mengandalkan Tuhan, dan melihat kemungkinan-kemungkinan di mana Tuhan bisa berkarya, di situ kemudian kita menjadi lebih terbuka. Tidak penuh dengan pikiran-pikiran kita, seolah-olah pikiran kita lah yang benar. Seolah-olah pikiran kita lah yang pasti akan terjadi. Nah. Kalau pikiran kita yang terjadi malah kemungkinan besar banyak ketidakbaikan. Malah kalau pikiran-pikiran kita seringkali tidak terjadi atau tidak semuanya terjadi. Dan itu biasa. Karena seringkali yang terjadi adalah pemikirannya Barack Obama, pemikirannya Jokowi, no problem.
bukan pemikiran kita. Kadang-kadang pemikiran mereka lebih baik. Jadi kalau apa yang kita pikirkan tidak baik, tidak apa-apa. Seringkali yang terjadi lebih baik. Tetapi dibutuhkan penyangkalan diri. Keikhlasan untuk berkorban. Disitulah keterbukaan untuk percaya dan mengikuti Kristus. Di situ dalam Injil hari ini sangat ditekankan. Supaya jangan sampai kita begitu berusaha seolah-olah sudah pasti yakin benar, tetapi ternyata keliru. Lalu kemudian kita malah kehilangan yang pokok. Apa baginya, apa untungnya, apa gunanya bagi kita? Kalau kita mendapatkan seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa, lah malah kehilangan yang pokok itu. Kita mendapatkan kemajuan, sukses, dan sebagainya, itu sering terjadi. Kita sukses, kita baik, tapi yang dasar malah tidak diperhatikan. Kesehatan misalnya, keluarga misalnya. Bisa sukses sekali, tapi keluarga menderita. Bisa sukses sekali, tetapi badan rusak karena kerja tidak mengenal istirahat. Bisa jadi. Kita tetap boleh bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja, dan tetap menyangkal diri. Dengan rendah hati, percaya bahwa Tuhan yang sungguh-sungguh sebetulnya menjadi sumber keselamatan kita. Maka mengikuti Yesus itu menjadi ujungnya, sekaligus juga ukuran. Dan itu juga lebih membebaskan, lebih membuat kita tenang. Pekerjaan kita, dalam semua usaha kita, tetap ujung-ujungnya terjadilah kehendak Tuhan atas kita. Karena itu yang terbaik. Karena itu juga di dalam Ekaristi selalu dikatakan, terjadilah kehendakmu. Karena itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Itulah yang kemudian menjadi kelanjutan dari bacaan yang pertama. Dalam situasi apapun kita tetap harus mengutamakan iman. Tuhan yang penting. Mengarahkan hati kepadanya. Perhitungan-perhitungan kita, pikiran kita, perasaan kita itu berubah-ubah, tidak stabil. Tetapi harapan akan Tuhan tetap merupakan yang terbaik. Dasar dari seluruh hidup kita. Maka iman, penyangkalan diri, keterbukaan, makin mengandalkan Tuhan, itu adalah kelanjutan dari bacaan pertama yang ditekankan oleh Tuhan di dalam Injil. Supaya kita tahu yang lebih penting dan kita tahu juga jalannya. Yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Iya. Baik Romo, ini walaupun memang banyak pasti dari kami yang ingin sekali melaksanakan hal itu, walaupun kadang-kadang tidak mudah ya Romo di dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi istilahnya ya harus berteguh untuk punya motivasi begitu ya Romo, untuk bagaimana tadi seperti yang dikatakan dalam Injil Matius, menyangkal diri, memikul salib, itu kan sebuah hal yang ya di masa-masa sekarang ini memang sudah banyak orang yang bisa melakukan hal itu karena masa pandemi kan banyak hal yang sulit-sulit gitu ya Romo. Namun ya bagaimana kita kuat gitu ya untuk terus bisa menyangkal diri. Nah, mungkin ada yang berpikir kalau terus-terusan menyangkal diri, apakah istilahnya kan bagaimana ini kalau ya harus terus-menerus gitu menyangkal diri. Kapan kita bisa mempunyai situasi yang berbeda gitu, tidak menyangkal diri terus-menerus gitu, tapi boleh kan sekali-sekali untuk ya ada hal yang tidak harus menyangkal diri itu gitu loh Romo. Nah itu bagaimana Romo? Jadi mungkin kapan ya ada yang sedikit enak gitu dibanding dengan menyangkal diri terus. Mungkin ada yang berpikir begitu. Itu bagaimana ya Romo? Baik, sebetulnya memang sepertinya ada paradoks bahwa menyangkal diri itu berat. Tetapi ternyata ketika kita sudah biasa menyangkal diri dan memikul salib, salib kemudian tidak berat lagi. Bahkan derita kemudian menjadi lebih ringan. Karena kita sudah terbiasa dan kita bisa menikmatinya. Terutama ketika kita bisa melihat salib dan derita sebagai hal yang positif. Itu kita bisa melihatnya seperti ini. Kita itu bisa lulus kalau ada ujian. Nah kalau tidak ada ujian, lulusnya itu gimana? Mau lulus apa? Setiap peristiwa yang nampaknya berat, itu selalu menghasilkan sesuatu yang positif. Nah kalau kita bisa melihatnya dengan cara pandang seperti itu, kemudian salib menjadi sebuah cahaya yang diberi cahaya yang ternyata tidak semuanya serba gelap. Di situ juga ada sukacita, di situ juga ada cinta.
Bahkan cinta tanpa pengorbanan menurut saya malah tidak ada. Dan juga bisa menjadi ungkapan cinta. Dan ketika salib menjadi ungkapan cinta, sudah bukan derita lagi. Oh, sudah tidak apa-apa. I'm ready to sacrifice for you. Nah, orang mencintai kan gitu. Dan kebanyakan itu seperti itu. Dan Tuhan juga kok sudah membuktikan. Dia menjalani semuanya itu dengan ikhlas karena mencintai kita. Dan Tuhan ingin kita mengikuti jalur itu. Sehingga derita bukan derita lagi. Kalau kemudian kita merasa, waduh ini kok berat ya, kapan ya salibnya berakhir? Seolah-olah justru kita menderita terus. Padahal dalam seringkali yang terjadi, salib yang kita terima secara positif dan ikhlas malah membebaskan, malah menjadi ungkapan cinta. Dan karena itu melihat salib dan derita bukan lagi negatif, tetapi sebagai ungkapan cinta. Bahkan ada para martir yang ketika memang tidak bisa ada pilihan lain, derita dan kematian itu menjadi pilihan yang membahagiakan. Dan itu bisa terjadi. Nah, kalau kita bisa mengetahui rahasia ini, maka mengikuti Kristus, memanggul salib, bukan sebuah penderitaan, tapi suatu ungkapan cinta mendalam yang membuat hidup kita justru makin berarti dan ujungnya adalah kebangkitan. Dan itu yang dipesankan oleh Tuhan untuk kita. Maka pertanyaan Mbak Sisi tadi bagus sekali, karena memang itu pertanyaan banyak orang. Nah, kalau menderita terus, kapan saya bahagianya? Betul, Romo. Ya, tapi ini benar-benar membuka pikiran kami dan hati kami juga sih, Romo. Jadi artinya tadi kan saya membayangkan analogi kalau misal saya ibu, saya punya anak. Nah, kan saya mencintai anak saya dan akan saking cintanya ya akan istilah menjalankan apapun demi anak ini. Nah, begitu juga tadi yang Romo katakan mencintai Yesus, kemudian jadi kita kan tidak lagi berbeban untuk menjalankan penyalaan diri itu ya Romo. Jadi enjoy aja gitu ya Romo untuk melaksanakan apapun tanpa merasa bahwa itu penderitaan, itu penyangkalan diri gitu ya Romo. Ya. Jadi kembali lagi tadi di sesi pertama yang Romo katakan tentang pikiran, itu yang berperan ya Romo. Baik. Dari mindset yang sangat menentukan cara pandang kita, cara pandang iman. Dan itu iman adalah cara pandang juga. Iman adalah mindset juga. Memandangnya dari sudut pandang iman, berubah segalanya. Bahkan yang negatif bisa jadi positif, derita bisa menjadi ungkapan cinta, apapun juga. Itu adalah juga masalah bagaimana tadi dikatakan memang peranan pikiran yang menentukan. Maka kita perlu memandang segala peristiwa dari sudut pandang iman dan cinta. Baik Romo, ini luar biasa, banyak sekali inspirasi iman yang begitu menguatkan. Dan untuk menguatkan kembali inspirasi iman ini ataupun peranan iman tadi yang dikatakan Romo, tentunya sekarang ini kan sudah memasuki masa-masa misa-misa itu offline. Itu akan sangat memberikan peranan besar ya Romo, ketimbang kalau ikut misanya online gitu ya Romo. Sangat. Karena di dalam iman juga dibutuhkan sebuah perjumpaan. Dan iman itu tidak pernah sendiri dalam kebersamaan. Dan ini penting. Ini seperti perumpamaannya kalau membakar sate, pakai arang yang menyala-nyala itu arangnya. Kalau ada satu arang yang dicepit kemudian dipindahkan ke tempat lain yang jauh, apa yang akan terjadi dengan arang yang menyala-nyala itu? Mati dia, padam. Tapi arang yang masih berkumpul dengan arang yang lain yang berkobar-kobar, nggak padam-padam. Yang terpisah itu sudah mati duluan. Maka penting kebersamaan dalam perayaan Ekaristi offline itu penting sekali. Karena bukan hanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tetapi juga apa yang kita rasa. Energi komunitas, energi doa bersama, itu juga sangat menolong, sangat membantu, mengobarkan iman. Itu seperti energi yang ditinggalkan oleh orang suci. Mungkin kita nggak ngerti, di sebuah gereja, kalau kita berdoa itu bisa kusuk sekali. Karena memang di situ banyak orang suci yang telah berdoa, telah berjuang dengan air mata, dan tetap mengandalkan Tuhan. Sementara kalau kita di pasar atau di ruang tamu, menyaksikan Ekaristi dengan celana pendek, itu pasti beda energinya. Nah, di situ yang seringkali tidak bisa dilihat dan didengar, tetapi kita bisa merasa. Dan disitulah pentingnya
perayaan Ekaristi bersama, offline, dengan nuansa, dengan perasaan, dengan emosi, dengan energi yang positif, yang tidak bisa digantikan dengan menyaksikan perayaan Ekaristi online, entah itu di televisi atau di alat bantu gadget yang jenis yang lain. Ya, Romo. Jadi mari sama-sama sahabat Oase Rohani Katolik kita mengikuti perayaan Ekaristi secara offline untuk hadir di gereja. Walaupun memang di masa-masa ini masih perlu kehati-hatian, namun ya dengan adanya prokes yang ketat ya Romo ya, itu tentu saja bisa menjaga kita semua dan tetap kita bisa melakukan dengan datang mengikuti perayaan Ekaristi tersebut. Baik Romo, terima kasih banyak Romo, dan kembali saat ini juga sudah tanpa terasa kita berada di penghujung sesi kedua perjumpaan kita. Namun sebelumnya Romo, bagaimana kalau kita memperoleh sedikit penguatan dan pesan untuk hari ini di Pekan Biasa ke-18 dari Romo Bono? Terima kasih. Menurut saya hari ini yang paling penting adalah kita memandang Tuhan Yesus, karena di sana ada keselamatan kita, di sana ada jaminan kedamaian kita. Sudah terbukti, bukan hanya wacana. Tuhan sudah menjalani semuanya, dan Tuhan mengerti. Tuhan menyatakan yang terbaik, bukan hanya demi kepentingan Tuhan, supaya kita percaya. Bukan, tapi demi kepentingan kita, supaya kita bahagia. Tuhan mewahyukan segala yang baik untuk kebahagiaan kita, untuk damai sejahtera kita. Maka percaya saja, jalannya adalah jalan iman, jalan percaya. Dan itu ternyata lebih membebaskan daripada muyak dengan pikiran kita sendiri yang seringkali justru tidak ada jalan keluarnya. Tetapi Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kebenaran, Tuhan adalah keselamatan kita. Baik, terima kasih banyak Romo Bono, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih juga atas partisipasi Anda semua melalui perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik untuk Pekan Biasa ke-18. Namun memang waktu jua yang memisahkan perjumpaan kita, namun kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Untuk itu saat ini, mari sama-sama kita juga menutup perjumpaan kita dengan sama-sama juga menyiapkan hati kita untuk berdoa penutup, kemudian memohon berkat Tuhan. Silakan Romo. Mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan berdoa dan siap menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau setia menemani kami sebagai Immanuel, terutama menemani kami dengan Roh Kudus-Mu, menemani kami juga dengan firman-Mu, sehingga kami bisa mengenal penyertaan-Mu yang meneguhkan, memberi rasa damai dan menyelamatkan. Bukalah hati kami, agar kami terbuka terhadap bimbingan Roh-Mu, dan kuatkanlah iman kami, agar kami semakin mengandalkan Engkau, dan semakin mengasihi. Untuk kehidupan kami selanjutnya, kami membutuhkan penyertaan dan berkat. Dan semoga berkat Allah yang Maha Baik melimpah atas kita semua, atas keluarga kita, niat baik kita, dan masa depan kita. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Bono. Dengan demikian, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Antonius Rajabana OMI beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan, dan tetap untuk sehat selalu, menjaga protokol kesehatan, dan juga selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.